Oke. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, waktu sholat duha itu kapan? Kemudian pertanyaan kedua itu tentang sholat sunnah ba'da wudu sama sholat tahiyatul masjid. Mana yang lebih dulu dikerjakan, dilakukan? Dua pertanyaan. Pertama, sunnah sholat duha kan itu waktunya kan itu. Waktunya itu dimulai sejak matahari itu syuruk kan itu. Dan lebih afdolnya 10 menit setelah matahari itu syuruk. Matahari itu syuruk itu kapan? Kalau sekarang itu kurang lebih itu kayaknya subuh jam berapa sekarang Mas? Subuh jam 4. Subuh jam 4, syuruk itu jam 5. Syuruk itu antara subuh dan syuruk itu kurang lebih 1 jam, antara 55 menit sampai 1 jam kurang lebih kan itu. Jadi subuh itu kalau jam 4, syuruknya itu jam 5. Kemudian kita boleh mulai sholat duha, tapi tepatnya itu disebutnya sholat syuruk kan itu tepatnya, karena itu waktu syuruk kan itu. Tapi ini termasuk dalam waktu duha juga kan itu. Jadi mulai syuruk 10 menit setelah syuruk kan itu sudah mulai bisa sholat duha. Kalau masih waktu syuruk kan itu, ketika masih ada matahari, matahari masih belum jedul kan itu. Kalau mataharinya belum jedul kan itu masih waktu haram untuk sholat sunnah kan itu. Kapan bolehnya? Ketika matahari betul-betul jedul kan itu Pak. Betul-betul matahari itu keluar kan itu. Ketika matahari betul-betul keluar kan itu mulai boleh melaksanakan sholat sunnah. Pertama, tepatnya itu disebut sholat syuruk kan itu. Tapi kalau secara mutlaknya, secara keseluruhan itu bisa disebut waktu duha. Kemudian habisnya waktu duha itu kalau bisa kan itu habisnya itu sebelum matahari tegak lurus kan itu. Sebelum matahari tegak lurus, tepatnya itu ya kurang lebih ya setengah jam sebelum duhur kan itu ya Pak. Setengah jam sebelum duhur, hati-hati kan itu. Jadi kita supaya tidak sholat di waktu haram kan itu, hati-hati seperti itu. Hati-hatinya setengah jam sebelum duhur ya Pak. Jadi Pak, kapan waktu duha itu mulai ketika matahari jedul sampai setengah jam sebelum sholat duhur, gampangnya seperti itu. Setengah jam sebelum duhur. Ya bisa kan itu. Kalau di Indonesia ini bisa, tapi nanti mungkin kalau di tempat lain beda cerita. Mungkin ada yang jam 7 pagi masih gelap, mungkin masih ada kan itu. Patokannya enggak jam, matahari. Patokannya itu matahari. Sholat itu kalau sholat duha ini patokannya matahari kan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang sholat sunnah ba'da wudu sama sholat sunnah tahiyatul masjid kan itu cukup digabung Pak kan itu. Dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama menggabungkan niat sholat. Jadi kalau sholat itu sama sunnahnya, hukumnya sama-sama sunnah. Sholat setelah wudu itu kan sunnah kan itu. Kemudian tahiyatul masjid itu kan sunnah. Terus gimana caranya? Sholatnya sekali cukup dua rakaat, tapi niatnya double kan itu. Niatnya double, bahkan niatnya itu bisa 3 kan itu. Sekali sholat niatnya itu bisa 3. Sholat sunnah ba'da wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah rawatib kan itu, qobliyah. Kalau yang ada qobliyah kan itu, ya kan? Bisa dirangkap 3 dan itu dibolehkan ulama. Dan itu memang begitu yang sesuai syar'i seperti itu, nggak terus sholat berkali-kali kan itu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau mau sholat sunnah sendiri, sholat ba'da wudu sendiri, tahiyatul masjid sendiri, kemudian qobliyah sendiri nggak apa-apa. Tapi yang paham fikih, kalau yang paham fikih itu boleh menggabungkan kan itu 3 niat. Syaratnya kalau sama-sama sunnah kan itu.
Kalau sama-sama sunnah boleh digabungkan 3 niat, kemudian 2 rakaat saja, tapi niatnya 3 tadi, ba'da wudu, tahiyatul masjid, dan qobliyah, kan itu dapat 3 fadilah, kan itu 3 fadilah dapat, kan itu. Seperti puasa gitu Pak, puasa sunnah pun gitu. Kalau pas hari Senin, niat Senin Kamis bertepatan dengan 10 Muharram, kan itu didobel, kan itu niatnya 2, puasa Senin sama puasa 10 Muharram, kan itu misal seperti itu juga boleh, kan itu gitu Pak. Nonton gitu. Jadi kalau sama-sama sunnah boleh, fikihnya itu boleh diniatkan bersamaan, kan itu, atau boleh digabungkan, kan itu. Kalau pertanyaannya mana yang lebih dulu? Nah ini sama sebenarnya, nggak bisa didahulukan atau diakhirkan, kan itu. Karena sama-sama sunnah, kan itu. Sama-sama sunnah, bodoh sunnah ya, kan itu. Nonton Pak. Maghrib itu Nabi, kan itu riwayat dari Nabi itu namanya takririyah, kan itu. Riwayat takririyah itu, sunnah takririyah itu maksudnya gini Pak, Nabi itu nggak pernah mengerjakan qobliyah maghrib, kan itu. Ya, Nabi tidak ada riwayat disandarkan kepada Nabi itu mengerjakan qobliyah maghrib. Tapi ada sahabat, ada sahabat yang mengerjakan qobliyah maghrib, Ibnu Abbas namanya, radhiyallahu anhu. Ada sahabat mengerjakan qobliyah maghrib dan tidak ditegur Nabi, boten dilarang. Jadi hukumnya terus gimana? Sunnah, tapi sunnah takririyah. Kalau secara hukum fikih itu sunnahnya ghairu muakkad, kan itu. Jadi ada sunnah itu muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad itu sunnah pasti sunnah itu nggak diragukan lagi dikerjakan oleh Nabi, kan itu. Tapi kalau sunnah ghairu muakkad, itu sunnah tapi agak lemah, kan itu. Istilahnya kadang Nabi mengerjakannya, kadang Nabi tidak mengerjakannya, atau Nabi tidak mengerjakannya tapi sahabat mengerjakannya dan Nabi membolehkan, kan itu. Contoh seperti itu. Jadi qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad, kan itu. Artinya apa sunnah ghairu muakkad di sini? Maksudnya Nabi tidak ada riwayat atau hadis yang menjelaskan Nabi mengerjakan qobliyah maghrib. Tapi ada sahabat Ibnu Abbas mengerjakan qobliyah maghrib dan Nabi tidak melarangnya, Nabi mendiamkannya, atau itu artinya takririyah, sunnah takririyah, gitu. Nonton Pak. Nggih. Jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi tadi kan dijelaskan bahwasanya manakala ada sholat sunnah dan sholat sunnah itu kan boleh digabungkan, kan tadi. Seperti halnya tadi dijelaskan bahwa ada sholat syukur itu atau sholat ba'da wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid itu boleh digabungkan. Nah mungkin dari jamaah ini bingung. Si J katanya bingung oleh penggabungan niat. Nah jadi tolong pakai dijelaskan bagaimana itu cara menggabungkan niatnya itu. Kesannya jamaah ini paham niat 1-2 rakaat itu mendapatkan 2 ataupun 3 fadilah. Cara penggabungan niat itu semoga. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi masalah niat itu aslinya, masalahnya itu kan masalah hati, gitu. Niat itu tempatnya, itu tempat asalnya itu di hati, kan itu. Jadi sebenarnya afdolnya itu cukup, kan itu. Cukup itu diniatkan di hati, kan itu. Cukup, kan itu. Sudah. Jadi ketika jenengan di hatinya sudah karep berkehendak ingin menggabungkan 3 sholat tersebut, sholat qobliyah sholat ba'da wudu,
kemudian tahiyatul masjid dan sholat qobliyah itu wajib kan itu, sholat 5 waktu itu, maka itu sudah dapat fadilahnya kan itu. Niat itu aslinya tempatnya di hati kan itu. Gitu gimana. Dan selebihnya kalau ada yang mengucapkan niat kan itu boten nopo-nopo kan itu, untuk memantapkan kan itu boten nopo-nopo kan itu. Diucapkan biar lebih mantap itu tidak apa-apa, tidak masalah kan itu. Dan itu madzhab Syafi'iyah seperti itu kan itu, boleh kan itu. Jadi kalau tepatnya niat itu sudah cukup dan jadi itu gini Pak, jenengan itu wis karep kan itu, di hati kan itu wis pasien itu wis tok kan itu, sudah dapat fadilahnya. Tapi untuk memantapkan kalau jenengan mengucapkannya kan itu apa namanya, boleh kan itu, untuk memantapkannya supaya mantap kan itu, supaya lebih apa namanya dia lebih mantap kan itu, mengucapkan niat itu boleh kan itu, boleh. Kadang bingung khususipun jamaah muliti karena kan pendatang gitu, jadi langsung betul takbiratul ihram kan sedangkan kadang-kadang jadi biasanya usul di maghrib dia katanya gitu bacaan dari Allah kan itu biasanya jadi kadang gitu kan betul nyata. Nah itu kan cuma itu lah kalau kerjanya yang jamaah ini bukan itu dengan cara nah kalau kalian takbir naik sholat itu jadi caranya takbir itu ngangkat tangan nopo ucapan Allahu Akbar. Kadang kan betul ngangkat tangan bukan sedangkan masalah dari itu masalah itu ngangkat tangan itu sunnah nopo wajib nopo pibor itu dengan cara hati. Ketika takbir kan itu, mana yang lebih dulu, mengucapkan takbir atau mengangkat tangan? Nonton? Antara mengucapkan takbir dan mengangkat tangan kan itu. Itu sebenarnya tidak masalah Pak. Mengucapkan takbir dulu atau mengangkat tangan dulu, atau sebaliknya mengangkat tangan dulu Allahu Akbar, atau mengangkat tangan dulu kan, kemudian baru Allahu Akbar kan itu. Atau yang Allahu Akbar baru mengangkat tangan kan itu. Atau bareng Allahu Akbar bareng seperti itu nggak masalah. Tapi yang lebih bagus tadi kan itu Allahu Akbar kan itu bareng kan itu. Atau yang lebih bagus sama juga, yang lebih bagus juga kan itu. Jadi mengangkat tangan dulu, kemudian Allahu Akbar, mengucapkannya agak terlambat kan itu. Misalnya betul nanti usolli nyanyi ini pun ada nyanyi apa juga bisa. Misal Allahu Akbar yang terpenting betul jam ini usolli kalau kita itu kalau tidak mengucapkan usolli seandainya tidak mengucapkan usolli, sholat tidak mengucapkan usolli sebelum takbir kan itu. Dia kan tadi sudah saya jelaskan apa? Tempatnya niat itu di hati kan itu. Tempat niat itu di hati. Seandainya orang itu sholat sudah karep mau sholat di hati, itu sebenarnya sudah sah, cukup kan itu. Kemudian kalau ada orang itu ragu kan itu, kemudian dia mengucapkan usolli, maka itu boleh kan itu. Tidak terus di istilahnya kan itu ada yang memang sensitif kan masalah ini, ada yang mengatakan itu bid'ah dan lainnya kan itu. Jadi itu tadi kan itu. Sebenarnya tempat niat itu kan di hati kan itu. Kalau mengucapkannya gimana? Ya nggak apa-apa, boleh kan itu, gitu kan itu. Terus kalau bagi yang tidak mengucapkan usolli, lupa kan itu, dia terus sholat tapi dia sudah berniat kan itu, maka sholatnya sah kan itu. Sholatnya sah kan itu. Karena dia sudah berniat kan itu. Karena tempat niat aslinya itu di hati kan itu. Dan kalaupun mengucapkannya itu tidak masalah kan nonton gitu. Jadi itu dalam syariat dan di apa namanya di madzhab Syafi'i itu dibahaskan itu masalah mengucapkan, melafadzkan, menyiapkan itu dibahaskan itu.
Tapi tempat asli niat itu tempat aslinya intinya itu di hati. Nonton kan ya intinya. Gitu. Pun. Jadi intinya gini Pak. Niat itu memang betul kan itu. Kalau ada orang nggak niat kan itu, sholat itu tidak sah kan itu. Saya pun setuju kan itu. Kalau ada orang nggak niat sholatnya nggak sah kan itu. Betul nggak kan itu? Nggak niat kan itu. Orang nggak niat sholat, dia nggak niat sholatnya nggak sah kan itu. Sepakat toh? Sepakat betul. Orang nggak niat sholatnya nggak sah. Saya setuju, saya juga madhab saya itu kan itu, Syafi'iyah seperti itu kan itu. Jadi hampir semua madhab ulama kan itu, madhab ulama niat sholat itu wajib kan itu. Bahkan ada yang memasukkannya ke syarat di luar sholat kan itu, ada yang memasuknya rukun di dalam sholat kan itu. Jadi ada yang memasukkannya di luar sholat kan itu, harus niat. Ada yang menyertakannya di dalam sholat kan itu. Ada yang syarat menjadikannya syarat, ada yang menjadikannya rukun. Intinya kita sepakat, intinya ya Pak, titik temunya kita sepakat. Nek enggak niat itu sholatnya tidak sah. Kita sepakat gitu kan. Cuma yang ada diperdebatkan itu di YouTube kan itu. Ya apa nih? Nek yang didebatkan di YouTube kan itu, yang rame terus kan itu kan antara hukum melafatkan niat kan itu. Kita fokusnya tadi, yang penting kita sepakat niat itu wajib dan rukun kan itu. Saya sepakat di situ kan itu. Harus pakai niat kan itu. Kalau nggak niat sholatnya nggak sah. Podo Pak? Podo betul. Podo kan? Sepakat kan? Nggih kan itu. Wonten kan itu. Nek masalah yang diperdebatkan itu masalah melafalkan atau tidak melafalkan kan itu memang masalah yang sangat sensitif sekali kan itu. Tapi intinya kita kedepankan, kita punya kesepakatan sama di situ kan itu. Kalau nggak niat sholatnya kan itu tidak sah kan itu. Podo kan sama. Dia gitu. Jelas Pak, nonton gitu. Saya niat kan itu. Kalau mau sholat saya niat kan itu. Gitu, podo kan itu semua sama kan itu. Ada yang mau ditanyakan lagi kan itu? Ya afwan kan itu. Kalau penjelasannya mungkin kajian tadi materinya berat, buatan gini. Malah saya Oke. Repon, wonten ditanyakan lagi.